ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, jamaah majelis ilmu kajian rutin Masjid As-Salam yang berbahagia. Alhamdulillah, detik demi detik berjalan tak terasa menjadi hari, hari pun silih berganti tak terasa menjadi bulan. Tak terasa pula baru kemarin rasanya kita meninggalkan ya Idul Fitr Al-Mubarak. Hari ini justru kita terdampar di detik-detik akhir bulan Syawal. Bahkan tidak terasa pula, insya Allah bulan depan ini kita udah lebaran lagi. Ya, emping di rumah belum pada habis, udah lebaran lagi. Masya Allah, begitu cepat waktu berputar. Nah sekarang pertanyaannya tentu kita tidak membahas Ramadan, tapi yang kita bahas adalah apa yang tersisa setelah Ramadan itu berlalu. Ya setidaknya di sini momen untuk kita mencoba untuk bermuhasabah. Ya, karena pada hakikatnya ibadah itu Pak tidak akan terlihat kesuksesannya di saat ibadahnya sedang berlangsung. Contoh misalnya haji. Oh ini hajinya mabrur Pak Ustadz. Bapak tahu dari mana dia haji mabrur? Iya Pak Ustadz, soalnya beliau ini selama di tanah suci sholatnya selalu di Masjidil Haram. Orangnya sangat-sangat luar biasa Pak Ustadz dalam beribadah itu sangat bersemangat luar biasa. Maka kami katakan, ibadah itu tidak akan sukses pada saat ibadahnya sedang berlangsung. Kesuksesan ibadah itu baru dilihat setelah dia pulang dari tanah suci ke Indonesia. Nah, di situ nanti terlihat, bukan dilihat waktu di Masjidil Haram, tapi lihatlah ketika dia pulang haji, apakah dia masih sholat di Masjid As-Salam atau tidak. Jadi momennya itu bukan pas ibadahnya, tapi setelahnya. Nah, Ramadan juga begitu. Ibarat kalau dianalogikakan obat, Pak ya, obat itu juga begitu sama. Harganya obat itu murah apa mahal? Sombong amat ya. Biasa BPJS tuh kelihatan. Ya, saya kasih tahu Pak, obat itu mau generik kah, mau apapun tetap mahal itu aja loh. Ya sebut aja Mixagrip misalnya satu tablet 4 biji isinya kan satu lembar itu 4 biji. Harganya anggaplah 20.000. Itu tetap mahal Pak. Karena 20.000 kalau Bapak buat beli tahu tek itu dapat 2 bungkus. Bisa dimakan satu keluarga. Sedangkan Mixagrip 4 biji coba Bapak makan 4-4-nya. Ya nggak bakal mengenyangkan. Yang ada meninggalkan Pak ya. Meninggalkan alam semesta. Jadi artinya obat itu mahal. Lucunya udah mahal, pahit. Udah pahit, baunya tuh nggak asik. Tapi hebatnya apotek nggak pernah sepi Pak. Mau tahu kenapa? Karena yang diharapkan dari obat itu bukan obatnya, tapi efek apa, khasiat apa yang didapatkan setelah dia minum obat. Maka betapa meruginya orang-orang yang minum obat udah pahit, harganya mahal, nggak sembuh pula. Seperti itulah meruginya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, udah nggak makan 1 bulan, tarawih tiap malam, tadarus ngaji belepotan, tapi ternyata pulang-pulang Ramadan nggak ada efek apapun yang menimpa pada dirinya. Nah ini yang harusnya kita muhasabah. Di detik-detik akhir Syawal ini, setidaknya 1 bulan ini udah menjadi tes uji coba. Apakah puasa kita udah menimbulkan efek atau tidak? Nah itu tadi, efek itu yang disebut dengan istiqomah. Mengkontinuitaskan amal ibadah yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Contoh, misalnya kita di Ramadan, tadarus, 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 tadarus. Muncul pertanyaan setelah tadarus tadi, memunculkan challenge untuk Bapak. Apakah ada mahabbah, cinta kepada Quran yang tersisa? Bukan dengan kata-kata ya, tapi dengan implementasi. Wujud nyatanya minimal ya belajar ngaji Qurannya makin tertantang. Oh, ngajiku ternyata masih jauh dari yang namanya benar ya. Gitu loh Pak maksudnya Pak. Nah di situ kemudian dia belajar. Belajar benar-benar dengan serius. Memang kadang-kadang sering saya bilang, saya lebih suka ngomong dengan orang yang bodoh-bodoh sekalian Pak. Itu lebih gampang dapat hidayah. Ada kakek-kakek umur 60 tahun, pengusaha, tapi udah kakek-kakek 60 tahun, saya bilang kakek nggak bisa ngaji. Nggak bisa, Tan. Maksudnya tuh alibata nggak bisa, kayak, iya Pak Ustadz. Jadi saya ngomong, kayak mohon maaf 60 tahun loh, yang kakek makan makanannya Allah. Yang kakek dudukin ini buminya Allah. Yang kakek hirup oksigennya Allah, 60 tahun kakek nggak pernah membaca ayat-ayat Allah.
Apa yang kakek jawab kalau Allah menuntut itu di akhirat? Netes air mata, saya mau belajar ngaji Pak Ustadz. Akhirnya saya temukan dengan murid kami, ya akhirnya belajar dengan murid kami, belajar ngaji tuntas 6 bulan dari alif ba ta sampai ngaji Quran. 6 hari pergi dia ke Jawa, Jawa Barat. Apa yang terjadi 6 hari berikutnya saya ditelepon keluarganya, kalau kakek ada salah mohon dimaafkan Ustadz, kakek baru aja meninggal dunia. Saya jadi terenyuh gitu, ya Allah, 60 tahun mulutnya nggak pernah terbasahi ayat-ayat Allah, 6 bulan belajar ngaji, 6 hari mati. Itu yang tadi saya bilang, orang bodoh sekalian bodoh lebih gampang dapat hidayah. Yang susah itu kan kayak model kita-kita ini Pak, saya, Bapak, kita semua ini kan tanggung. Dibilang pinter, enggak. Dibilang enggak, memang ya. Goblok juga berarti. Dan baru pertama ada orang digoblok-goblokin malah ketawa dia di sini nih ya. Saking baiknya hatinya orang asalam itu ya. Jadi artinya ya Allah. Contoh ya, tanggungnya gini, saya kasih contoh Bapak. Biar Bapak nggak salah paham sama saya. Pak Ustadz goblokin saya, bukan. Tanggungnya begini contoh. Bapak ngaji, Qul a'udzu birabbil falak. Itu namanya bisa ngaji tapi nggak benar. Harusnya qafnya dipantulin. Qul a'udzu birabbil falaq. Karena qalqalah itu qalqalah kubra. Qaf, ta, ba, jim, dal itu 5 huruf yang harus dipantulin. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Itu benar tapi salah. Nun tasdid itu ditahan 3 ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Ada ditahan, nggak boleh langsung binas, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu bacaannya benar tapi salah. Bukan majro tapi majre. Tapi tulisannya majro ini tat ro, ro ketemu fathah kan ro. Gimana sih Ustadz ini lulusan Yaman masa nggak bisa ngaji? Aku tendang memang baru tahu rasa. Itu namanya imala. Imala itu miring bacaannya. Tulisannya majro tapi bacanya majre. Oh gitu tat. Ya terserah Allah dong. Allah yang punya kitab apa sih itu ngatur-ngatur. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Gitu bacanya majre. Kalau di bacaan hafaz tuh yang imalah cuma satu. Kalau di bacaan yang lain, kayak saya pernah di Yaman tuh kan bacaan Ibn Amr di sana. Itu bacaan Ibn Umar itu imalahnya banyak. Wadduhi. Hah? Kayak orang bercanda gitu. Wallaili idza sajid. Ma wadda'ika rabbuka wa ma kole. Jadi teman-teman, jadi yang Bapak baca itu baru satu, Pak. Namanya qiraah hafaz. Ini mohon maaf ya, biar kita sadar gitu. Kita ini masih kecil gitu, Pak. 7 bacaannya. Ada 7 cara membaca Quran. Oh, berarti Quran kita ini juga bertabrakan, nggak tunggal gitu. Mana itu cara bacanya. Tapi isinya ya sama. Sama kayak ini Ibu Budi. Kalau orang Jawa kan ini Ibune Budi. Kalau orang Bugis ini Ibu Budi toh. Ya kan seperti itu. Kalau orang Banjar ini Ibu Budijar, Umai. Ya. Tapi kan intinya sama semua itu. Nah, gitu ya. Saya belajar Quran. Challenge diri. Kemarin apa namanya? Tarawih. Keluar Ramadan tersisa nggak itu rasa cinta kepada tarawih? Lo kan udah nggak ada tarawih, ya diganti dengan tahajud. Ya, cinta masjid, iktikaf. Keluar masjid mana? Sampai kemarin waktu Ustadz ke Jakarta itu ada masjid, di luar itu ada spanduk besar. Berita kehilangan. Gede Pak, ukuran 3 kali 2 meter. Telah hilang dari masjid sekelompok manusia yang rutin pengajian atau jamaah di masjid. Terakhir terlihat pada tanggal 30 Ramadan. Jika menemukan dengan ciri-ciri seperti itu, sampaikan kepada mereka bahwa masjid tetap buka walaupun cuti bersama. Ya. Tertanda pengurus masjid. Kata-kata satir itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Makanya kalau mau sukses ya tunjukkan efek-efek tersisa enggak. Ya, dan makanya kenapa di dalam Ramadan itu sir itu apa ya? Rahasianya
Kedahsyatan Ramadan itu terjadi pada pola pembiasaan. Bapak cari ibadah dengan range time yang lebih panjang dibandingkan dengan puasa. Enggak ada, Pak. Orang kan menyangka mungkin ini Pak Ustadz apa namanya? Ibadah haji. Haji itu 40 hari. Tapi asal Bapak tahu, 40 hari itu kan keberangkatan kloter. Kalau hajinya sendiri itu nggak sampai seminggu. Haji itu cepat, Pak, nggak sampai seminggu tuntas. Yang lama itu kan yang karena kita nungguin pesawat itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya pertegas kembali, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama ya. Jadi teman-teman, kenapa? Lu sekarang gini, Bapak pernah kebayang nggak? Kenapa apa manfaatnya buat Allah membuat Lailatul Qadar itu malamnya disembunyiin? Kenapa Allah nggak bilang Lailatul Qadar malam 23, malam 25, selesai kan? Ruginya buat Allah itu apa ngomong begitu? Kebayang nggak? Manfaatnya buat Allah apa? Emang ruginya, untungnya Allah apa? Nggak ada. Kalau Allah menyebutin Lailatul Qadar malam berapa, bisa-bisa aja kok. Tapi Bapak tahu nggak? Bapak nyadar nggak? Kalau disebutin tanggalnya, terjadi apa? Wah, tanggal itu saya yakin semua cuti bersama. Dari pagi sampai malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kantor pajak tutup dulu. Semuanya ibadah, ibadah. Kalau kita tahu tanggal. Tapi sengaja sama Allah nggak dikasih tahu tanggal biar terbentuk pola pembiasaan. Karena Bapak nggak tahu, akhirnya Bapak kejar semuanya. Bapak lakukan pola pembiasaan tilawah 10 hari full. Tadarus 10 hari full. Iktikaf 10 hari full. Luar biasa, Pak. Nah, pola pembiasaan itu yang Allah mau masih ada. Ya, jadi gimana kita itu bisa istiqomah kalau kita itu nggak ikhlas. Ikhlas itu muncul dari cinta. Cinta itu muncul dari terbiasa. Terbiasa itu muncul dari sesuatu yang dicoba. Makanya Bapak cobain dulu biar Bapak bisa terbiasa. Kalau Bapak udah terbiasa, Bapak akan jatuh cinta. Kalau Bapak cinta, Bapak akan ikhlas. Kalau Bapak ikhlas, Bapak akan merasakan manisnya istiqomah. Coba ulangi lagi. Jadi istiqomah itu muncul dari apa? Ikhlas. Nah, ikhlas tadi muncul dari, terserah Bapak aja mau nyampaikan. Saya ulangi lagi. Kayak gini nih kalau kerjanya ngurusin duit tapi nggak bisa ngerasain nikmatnya tuh gini. Saya ulangi lagi. Istiqomah itu muncul dari ikhlas. Ikhlas muncul dari cinta. Cinta muncul dari terbiasa. Terbiasa itu muncul dari berani mencoba. Makanya cobain dulu biar Bapak terbiasa. Kalau Bapak udah terbiasa, lama-lama Bapak cinta. Kalau Bapak udah cinta, Bapak akan ikhlas. Kalau Bapak udah ikhlas, Bapak akan mencicipi manisnya istiqomah. Ya, jadi tadi itu istiqomah muncul dari apa? Ikhlas. Ikhlas muncul dari cinta. Cinta muncul dari terbiasa. Terbiasa muncul karena berani mencoba. Makanya Bapak cobain dulu. Kalau udah Bapak cobain lama-lama terbiasa. Astagfirullah. Kalau udah ya malu musian. Kalau udah terbiasa lama-lama cinta. Kalau udah cinta ikhlas. Dan kalau ikhlas gini Pak, saya jelasin satu-satu. Pertama terbiasa. Makanya mohon maaf, ibadah itu nggak usah mikirin yang apa-apa, dicoba dulu aja. Saya sering bilang loh, Bapak asal tahu ya, Allah itu adil. Kalau di maksiat itu ada nikmatnya, di kebaikan itu sebenarnya harus disisipkan nikmat juga. Bapak perhatikan aja, semua ibadah itu pasti menghadirkan kebahagiaan. Cuman kebahagiaan ini tidak akan bisa dinikmati oleh orang yang sudah tertutupi dengan kemaksiatan. Ya, saya ulangi lagi Pak, mohon maaf, itu banyak teman-teman kita itu mungkin di kantor diajak ke masjid Assalam susahnya luar biasa. Ya, susahnya luar biasa. Ayo sini lo ke masjid. Kenapa? Kenapa dia nggak mau ke masjid? Apa dia orang dolim? Apa dia orang jahat? Bukan, mereka orang baik. Tapi mereka tidak mau mencoba. Cobain dulu datang ke masjid. Ya, cobain dulu datang ke masjid.
Orang kadang gini, aku kalau sholat berjamaah ke masjid nanti waktuku berkurang, kerjaanku nggak tuntas. Padahal gini, cobain dulu ke masjid, ambil air wudhu, stres banyak tunggakan kerjaan, nanti datang ke masjid, sholat dulu, habis sholat istighfar, balik lagi kerja. Ada semangat baru yang membuat Bapak bekerja jauh lebih produktif dibandingkan Bapak cuman kerja dalam kondisi masih galau dan masih sakit pikirannya. Jadi teman-teman cobain dulu. Orang tuh nggak ngerti sih nikmatnya duduk di masjid subuh-subuh itu nggak paham. Cobain dulu ya. Sama kayak gimana ya, susah ngejelasin bahwa jengkol itu nikmat kepada orang yang nggak pernah mau makan jengkol. Mereka cuma bilang bau. Lah jengkol mbok cium, jengkol itu dinikmatin. Lagi kalau jengkolnya itu dikasih bumbu rendah, ya semur, merasuk bumbu manis kecapnya itu sampai coklat gitu kan, pakai ada tetelan-tetelan dagingnya. Terus panas-panas nasinya itu diemak-emak begitu sambal-sambal hijau. Ya Allah, minumnya es degan. Makannya di pinggir pantai. Kena tsunami meninggal dunia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, gitu Pak ya. Jadi ini tentu menjadi pelajaran untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya makanya biasakan dulu. Kalau udah terbiasa, coba dulu. Kalau udah dicoba nanti lama-lama terbiasa. Itu kan di dunia ini banyak hal yang kita tuh sebenarnya nggak terlalu suka, tapi karena terbiasa jadi kayak enteng-enteng aja. Ya Pak, banyak dalam kita setiap hidup mengalami perubahan lah. Ya, mohon maaf di setiap jenjang, di setiap fase. Bapak bekerja aja pasti kan kadang-kadang ditugaskan di bagian ini. Bapak orang misalnya orang bagian admin tiba-tiba ditugaskan di bagian penindakan. Mungkin awal-awal Bapak ngerasa kayak apa sih gitu. Tapi karena terbiasa ya lama-lama enak-enak aja, dijalanin aja. Ya ngebayangin tukang angkat semen dimasak itu kan kayak gimana gitu. Tapi mungkin tukang itu ngebayangin saya juga gimana itu Ustaz ceramah dari pagi sampai malam itu bahannya dapat dari mana orang itu. Saya juga bingung dapat dari mana. Inspirasi saya tuh melihat wajah Bapak, Bapak galau, saya bahas tentang kegalauan gitu-gitu aja. Ya, sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia. Nah, ini ya, jadi poinnya terbiasa. Nah, kalau udah terbiasa Pak, lama-lama jatuh cinta. Makanya kan ada pepatah bahasa Bugis mengatakan, nanti orang Jawa saya terjemahin ya. Kata orang Bugis itu begini, Pak Ustaz. Kami orang Bugis ke? Pak Ustaz? Bukan Pak Ustaz ya, Pak Ustaz. Kami orang Bugis kita punya pepatah mengatakan, Trisno Jalarani Sangko Kulino. Nanti saya terjemahin orang Jawa sabar ya. Sabar ya. Trisno, kalau orang Bugis kami nyebutnya itu cinta begitu ya. Jalarani urusannya Sangko Kulino tuh berasal dari pembiasaan ki emandri ulu. Jadi teman-teman yang berbahagia cinta itu karena terbiasa. Oh iya, lah mohon maaf ya, mohon maaf ya. Nyebokin itu kan perbuatan menjijikkan. Kenapa nyebokin anak gak ada yang jijik? Ya, mohon maaf ya, memang karena sejak kecil kita mau begitu. Ya, sehingga teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah. Oh, enggak taat karena dia anak kecil, bohong. Ayo sama-sama anak kecil saya tantang, anaknya tetangga. Om, aku mau BAB. Sabar ya, tunggu mama mau pulang dulu ya. Apa bedanya? Baunya lo sama, tapi sensasinya berbeda. Kenapa ya? Kayak tadi saya bilang, nah nggak terbiasa. Nah kalau udah terbiasa Pak, lama-lama jatuh cinta. Nah kalau cinta baru ikhlas. Loh salah kalau cinta itu memiliki. Salah, cinta bukan memiliki. Cinta itu adalah pada saat engkau mampu berkorban pada orang yang engkau cintai. Bahkan di saat engkau tidak sadar untuk apa aku berkorban kepadanya. Itu arti cinta yang sesungguhnya. Oh luar biasa Pak. Ya mohon maaf teman-teman. Banyak itu dalam kehidupan. Kita kan berpikir ya namanya ganteng pasti pilih yang cantik. Enggak juga Pak. Ada orang itu Masya Allah luar biasa ya. Ganteng Pak, kaya Pak. Istrinya mohon maaf kena kemo, di kemo, badannya jadi kayak keriput, terus hitam sini cekung, dan ceritanya rambutnya rontok kan berjilbab saya nggak tahu. Tapi dia tetap bertahan itu. Itu cintanya begitu namanya cinta itu. Ada perempuan itu Masya Allah saking hormatnya dia kepada
apa ya istilahnya gurunya. Dia mencintai gurunya dan dia menikah dengan gurunya. Dan dia sadar dia tuh cantik gitu. Dia ngerti dia cantik. Dia nikah dapat suami yang menurut orang mungkin nggak terlalu ganteng. Tapi karena dia cinta, ya nggak bisa diomongin. Mau dihina gimana pun, bagi dia suami saya yang terbaik. Hati saya nyaman dengan dia. Dan itu cerita istri saya sendiri. Jadi teman-teman yang dirahmati, ketawanya jelek banget sih. Jadi teman-teman, ini ketawa karena geli. Kalau ini karena mual tadi itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya Pak ya. Nih kalau kita ambil pelajaran bahwa namanya cinta tuh munculnya cinta baru ikhlas. Nah kalau udah ikhlas baru Bapak istiqomah. Bapak kalau udah mencintai, ibadah itu bukan jadi kewajiban, tapi rasa cinta itu bakal istiqomah. Ngimamin sholat Allahu Akbar, depannya pejabat, depan siapa, ngajinya sama alhamdulillahirabbil alamin. Imam Sudes itu ngimamin di Masjidil Haram, suaranya merdu. Ngimamin di Indonesia merdu juga. Bapak lihat waktu beliau sholat di Istiqlal itu, ya ada di YouTube itu saya lihat, masya Allah. Ya beliau ikhlas kok. Mau ngimamin depan siapa aja bagi beliau enggak masalah. Di Saudi itu beliau sholat ngimamin raja. Beliau lagunya sama. Di Indonesia, di Jakarta di Istiqlal itu ngimamin depan orang biasa, lagunya sama juga. Istiqlal di Indonesia. Artinya beliau ikhlas gitu. Beda kalau ngimamin, pas lagi ngimamin tiba-tiba di belakang ada pejabat. Bapak ngimamin di sini, tiba-tiba ada pimpinan dari Direktorat Jenderal Pusat sana Jakarta datang kemari. Itu yang ngimamin pasti akan beda lagi. Allahu Akbar. Ngeri Pak. Ya kan? Wih, mau kedatangan Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Wih, spanduknya gede depan sana. Baru sekali beliau kesini. Saya tiap Senin kesini tidak pernah dikasih spanduk. Karena yang tadi menghasilkan. Kalau ini kan enggak gitu, ngerepotin malah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau disambut pakai baliho besar. Kita masukin TV 3 menit delete. Jadi teman-teman, jadi artinya memang begitulah manusia itu kadang-kadang. Ya. Jadi masya Allah, sahabat-sahabatku yang berbahagia yang dirahmati Allah. Tuh apa namanya? Sholatnya beda. Kalau sholat sendirian tuh beda dia. Ngebut kalau sholat sendirian karena nggak ada yang lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, saking lajunya. Sami Allahu Akbar. Dirapel jadi satu ya, seperti itu. Baik, teman-teman, tidak berpanjang dan tidak uh, berpanjang lebar ya. Insyaallah itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya sebelum kami tutup silakan ya. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya jemaah? Silakan. Baik. Baik, baik. Tadi saya mau bawa anak saya ke sini nggak jadi. Ternyata ada om nakal di sini. Jadi teman-teman, standarnya ada di balik Pak. Ya kalau emang belum balik, teman-teman yang berbahagia memang tidak batal wudhunya. Tapi kalau udah balik batal wudhunya. Tapi itu kan masalah wudhu ya. Itu masalah kecil gitu. Nah yang problem adalah justru masalah pada kata-kata tertarik ada syahwat di situ. Itu yang berbahaya. Karena kalau udah ada syahwat Pak, itu mau anak kecil tetap haram itu, nggak boleh dilihat, nggak boleh disentuh. Oh iya, jadi gini, apa yang sudah ditetapkan Allah sebagai syahwat, ditetapkan Allah sebagai aurat, maka mau pakai ada syahwat, nggak ada syahwat tetap haram. Contoh misalnya paha perempuan itu aurat, bapak nggak pakai
Nggak pakai aku nggak syahwat kok ngelihat paha perempuan. Ya tetap aja. Ya, itu namanya dosa. Jadi ada laki-laki itu emang nggak nafsu ngelihat, ya mungkin karena terlalu sering memandang paha-paha wanita gitu kan. Apalagi di kantor pajak kan pelayanan ya banyak wanita yang berpahala, berpahala, paha-paha. Akhirnya udah terbiasa ngelihat paha wanita, nggak ada nafsunya. Insya Allah, ini laki-laki yang imannya kuat. Kesenggol paha laki, nafsu dia Pak. Baik, jadi teman-teman jangan yang dirahmati Allah. Itu kalau udah aurat tetap aurat Pak. Paha wanita tuh aurat. Walaupun Bapak nggak nafsu tetap tidak boleh. Nah, berbeda kalau hal yang tidak nafsu, maaf yang tidak aurat, maka dibutuhkan kata-kata nafsu atau tidak. Contoh misalnya sesama laki-laki, ini nggak ada aurat kita. Kecuali pusar lutut itu beda ya. Tapi kalau melihat laki-lakinya nggak aurat, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ada laki-laki nafsu melihat laki-laki, tetap nggak boleh aurat juga. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi sebenarnya pada tadi kalimat ada perasaan gitu, tetap tidak diperbolehkan. Ya harus kita apa namanya mengembalikan itu ya pada posisi istighfar, mengenolkan lah bahasanya begitu ya, mengenolkan. Baik, ada yang lain? Makin banyak pengikut ini. Itu hadis, hadisnya sahih tapi nggak bisa dimaknai secara mutlak ya. Tiga madzhab menolak hadis itu. Hanya Imam Ahmad yang menggunakan hadis itu, ya. Ada istilah dilewatin anjing hitam, dilewatin wanita dan lain sebagainya. Itu ada yang mengatakan sholatnya batal. Tapi sebenarnya menurut tiga madzhab lainnya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan tidak. Bukan batal bahasanya, kan la sholat, tidak ada sholat. Maksudnya tidak ada sholat itu apa? Tidak ada sholat yang sempurna. Akhirnya dengan dilewati sesuatu itu, sholat kita menjadi berkurang nilai pahalanya. Tapi tidak maksudnya tidak batal gitu ya. Karena kalau batal itu berkaitan dengan rukun. Dan kalau kita ngomongin rukun, tentu ngomongin fikih. Dan di fikih tidak ada ulama yang mengatakan sedemikian. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Jadi gini, banyak Pak. Jadi kalau Bapak belajar hadis, jangan nanti kaget misalnya ngelihat Nabi mengatakan satu poin hadisnya begini, ini hadisnya begini. Kalau memang dua-duanya sahih dan dua-duanya tidak bertabrakan, dua-duanya berdiri sesuai dengan makomnya, berdiri sesuai dengan posisinya. Saya kasih contoh ya, misalnya contoh, mohon maaf ini, ada keutamaan hadis mengatakan bahwasannya sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, inna akraba ma yakunul abdu li rabbih fahuwa sajid, ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru doa fihi, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Ini berdiri, maka setiap kali kita melakukan sholat sunnah, kemudian kita di dalam sujud ingin berdoa, diperbolehkan. Tapi ada juga hadis lain yang mengatakan, Nabi mengatakan, doa apa yang paling mustajab, kata sahabat, Nabi mengatakan, yang paling mustajab itu adalah inda duburu sholawatil maktubah, ketika kita setelah selesai melakukan sholat fardu. Berarti selesai sholatnya. Berarti ini apa, bertabrakan? Enggak dong. Di mana titik bertabrakan? Berarti di sini emang ada dua keutamaan. Bahkan kalau mau ditambahi banyak banget. Di antara adzan dan qomat menjadi waktu mustajabah. Di antara berdirinya dua khotib menjadi waktu mustajabah. Kemudian juga ketika turun air hujan menjadi waktu yang mustajabah. Banyak sekali. Nah, itu hadis jangan ditabrakkan satu dengan lainnya. Tapi justru itu hadis menunjukkan adanya poin-poin yang cukup banyak agar kita bisa memperbanyak doa, ya, dan selama hadis itu sama-sama sahih bisa kita amalkan. Begitu ya. Jadi di dalam sholat mustajabah ketika sedang sujud, selesai sholat juga habis zikir mustajabah karena memang ada hadis yang mengatakan sedemikian. Begitu. Satu terakhir, 5. Ya.
Gini, berubah itu diperbolehkan kalau berdasarkan ijtihad. Contoh misalnya tahun ini antum berijtihad, belajar nih antum telaah. Kayaknya pendapat pemerintah yang lebih kuat. Ya sudah ikut pemerintah. Terus tahun depan setelah antum pelajari lagi, tiba-tiba antum punya sudut pandang yang berbeda, antum bilang saya mau ikut Muhammadiyah aja. Itu perubahan yang seperti itu boleh. Tapi karena ilmu, bukan karena keinginan atau keadaan. Di balik papan ikut pemerintah. Nanti pulang ikut Muhammadiyah aja. Salah contoh begitu. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia bukan begitu caranya, sudut pandangnya. Kalau memang Anda berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh pemerintah dengan menggunakan metodologi hisab. Dan untuk mengetahui itu kita belajar. Ada ustadz yang bersudut pandang hisab misalnya. Pelajari apa dasarnya hisab. Nanti ada lagi ulama yang berpendapat tentang ru'yah. Pelajari tentang ru'yah. Baru Anda kompilasi. Baru ketemu pendapat. Itu namanya sudut pandang ijtihad. Tapi kalau cuma like or dislike, bukan begitu. Kalau kayak gitu nanti ngawur kita, Pak. Imam Syafi'i menikah butuh wali, butuh saksi. Imam Abu Hanifah hanya butuh saksi, tidak butuh wali. Imam Malik butuh wali, tidak membutuhkan saksi. Bapak gabungin Malik sama Imam Abu Hanifah, tidak pakai wali, tidak pakai saksi. Ya kan? Itu namanya madhab al-Manggarsari. Ya. Nggak bisa begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak bisa. Kalau memang Bapak berkeyakinan saya ru'yatat kayak pemerintah, ya udah ikut ru'yat. Walaupun di daerah di kampung yang notabene-nya dominan Muhammadiyah. Ya kita ikut cari yang versi pemerintah. Saya yakin ada lah, nggak mungkin nggak ada ya. Begitu teman-teman yang berbahagia, kita cukupi sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di bulan depan. Semoga Allah berkahi kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.